بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Masya Allah sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman semuanya pemirsa yang ada di rumah. Kita balik lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah Wah. tadi Pak Ustadz Masya Allah sekali. Tadi Pak Ustadz sudah membacakan surat apa Pak Ustadz? Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. 13. Kira-kira maknanya apa nih di Al-Hujurat ayat 13 ini? Al-Hujurat ini kalau kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Ya Yuhannas, wahai manusia. Jadi ini sifatnya umum panggilannya. Jadi kan ada Quran itu ada sifatnya panggilannya yuhalladzina amanu, berarti yang panggil yang beriman. Kayak kalau kita saum hari ini, yuhalladzina amanu kutiba, berarti kan amanu kan panggil. Ada juga yuhal kafirun, orang kafir. Nah di sini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ya Yuhannas, berarti semua manusia, termasuk mukmin dan kafir. Jadi seluruh golongan lah gitu ya. Ya Yuhannas, wahai manusia-manusia, inna kholaknakum, sungguhnya kami menciptakan kalian semua min dzakarin, dari laki-laki wa unsa dan perempuan. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami menjadikan pada kalian itu syu'uban wa qabaila, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ini ayat ini mungkin ada hubungannya dengan tadi ya, kebahasan kita tentang silaturahim. Jadi Allah menciptakan manusia tidak hanya satu orang. Betul. Bahkan Nabi Adam, sejarah mengatakan ketika Nabi Adam sendirian di surga itu, kan sendirian kesepian. Betul. Nah maka Allah kasih teman, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa. Dari situlah maka kita anak pinang kan ya, banyak ke bawahnya berkembang biak. Nah, untuk apa Allah menciptakan manusia sampai bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Nah, tadi sudah saling mengenal, untuk ta'aruf. Jadi ta'aruf, kalau kita kan mengenalnya itu kan dita'arufkan, kalau mau nikah aja ya. Nah, sebenarnya ta'aruf ini adalah bukan hanya untuk pernikahan, tapi emang kita punya kewajiban untuk saling mengenal. Betul. Kalau ini ayatnya untuk Yuhannas, kan itu ya. Dan di sini ada kalimat qabaila, bersuku-suku bangsa-bangsa, artinya kita ini harus saling mengenal dengan berbagai kalangan, dengan berbagai golongan. Jadi kita jangan hanya kita berkumpul dengan komunitas kita, tidak mau bercampur dengan orang lain. Tapi Al-Quran menganjurkan kita untuk mengenal kepada semua. Kalau istilah maaf ya, kan saya aktif di Parmusi. Parmusi itu Persaudaraan Muslimin Indonesia. Nah, kita di Parmusi ini ada tagnya itu Connecting Muslim. Connecting Muslim. Parmusi itu artinya apa? Artinya mengontak berhubungan siapapun yang beragama Islam. Jadi lintas mazhab, lintas partai, lintas ormas. Ini satu rahmi seperti itu. Tapi kita jangan karena kita mazhabnya, maaf ya, karena saya mah orang NU nggak mau kenal sama orang Persis, misalkan ya. Karena atau misalkan karena saya mau orang Persis tidak mau kenal dengan orang Muhammadiyah. Nah, Muslim itu dita'aruf harus saling mengenal. Siapapun dari manapun dia berasal. Nah, ayat inilah pegangannya. Jadi itu dengan seagama, begitupun dengan di luar agama. Bukankah sejarah Rasulullah pun di Madinah ketika hijrah, yang hidup di Madinah itu bukan Muslim saja, ada Yahudi, ada Nasoro. Betul, banyak ya. Jadi di Madinah itu Rasulullah itu menempati satu tempat yang namanya Madinah itu tidak Muslim saja, ada Yahudinya, ada Nasoronya. Tadi kisahnya kan di Madinah tadi itu.
Nah, gitu. Masya Luar Allah, biasa tabarakallah sekali banget ya Teh Seira. Ternyata arti dalam Al-Quran tersebut tuh luas banget Betul. ya. Tadi juga arti ta'aruf tuh sebenarnya bukan cuman mau nikah aja ya Tapi ternyata. pengenalan lebih dalam dan Betul. termasuk silaturahmi Teh Kinan. Betul. Nah, Masya Teh Seira, kalau tadi kita sudah Masya Allahnya membacakan ayat suci Al-Quran dan juga kita tadi udah berbincang-bincang ya tentang toleransi. Sekarang kita mau main games nih bareng-bareng. Nah, seperti biasa, Kinan mau ngasih pertanyaan buat Teh Seira ya, mohon dijawab. Nanti boleh dibantu koreksi juga sama Pak Ustadz. Nah, pertama, apa nama aktivitas yang biasa dilakukan umat Islam di pagi hari Idul Fitri sebelum melaksanakan sholat Id? Aduh, ini kalau nggak tahu parah banget Teh Seira. Apa ya? Apa ya? Bapak Ustadz bantu. Kayaknya sih sholat sunat Idul Fitri dan takbiran. Allahu Akbar. Bener nggak Pak Ustadz? Coba tadi betul tidak? Jawabannya betul. Aduh, alhamdulillah ya ternyata betul. Mending sekarang gantian ya, aku Apa, yang eh? ke Teh Kinan. Kayaknya saya ini udah beres, boleh langsung pergi aja gimana ya? Tidak bisa. Nah, yang kedua itu adalah apa sih nama sedekah yang diberikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri? Waduh. Aduh, kalau Kinan sih biasanya zakat fitrah. Gimana Pak Ustadz? Apakah tidak? betul? Betul ya. Zakat fitrah, ya. fitrah. Barangkali ada yang belum tahu zakat fitrah itu apa Pak Ustadz? Zakat fitrah itu zakat fitrah, zakat yang atau yang di harta yang keluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Nah, tapi ada juga nih kan sebelum di malam harinya lah ada juga yang berikan. Artinya tidak boleh dikasihkan lewat sesudah sholat Idul Fitri. Kalau diberikannya sesudah sholat Idul Fitri, maka itu jatuhnya menjadi sedekah, bukan zakat. Nah, jadi zakat fitrah aturannya dikeluarkan per jiwa, bukan per keluarga, per jiwa. Per jiwa. Fitrah per jiwa ya, zakat pembersih hati, pembersih ya, sebagai pembersih daripada kita, pembersih harta, berikannya per jiwa. Kapan? Tadi sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sesudah, kalau artinya sebelum itu kan panjangnya, sedekah. sebelum itu panjang, bisa sudah sholat subuh, bisa juga sebelumnya malam, kan ada yang malamnya. Malam ada yang takbiran juga masih bisa, boleh masih ya. boleh. Ada yang dari malam takbiran dibagikan ada. Cuma batas akhirnya sebelum sholat Idul Idul Fitri. Fitri. Seperti itu. Waduh. Ada lagi gak sih pertanyaan? Ada dong Kak Seira, oh my god, masa cuma satu doang pertanyaan buat Kak Seira, nggak fair dong ya. Boleh. Nih, pertanyaan buat Teh Seira nih, apa sih nama acara yang biasa dilakukan oleh umat Islam setelah menunaikan sholat Idul Fitri buat saling memaafkan? Cluenya ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu nih, apa nih? Aduh, apa ya Pak Ustadz? Atau enggak kalau misalkan ketemu sama temen yang udah lama nggak ketemu nih, itu namanya apa nih? Bertemu. bukan Halal dong, gimana nih, bihalal Kak Seira? bukan sih Pak Ustadz? bisa banyak ya. Oh banyak apa Bisa aja halal tuh? bihalal, silaturahmi, saling mengunjungi ya. Banyak namanya kan kalau bihalal itu biasanya acaranya khusus. Iya, Khusus betul. ya. Kalau misalkan bubar dari masjid kita bersalaman bukan halal bihalal itu. Kan Kalau udah bedanya halal bihalal sama yang lainnya apa nih, Pak Ustadz? ya kan kalau halal bihalal itu acaranya biasanya di apa dikondisikan. Kalau sudah Idul Fitri kita kita bertemu itu artinya kita ya silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi. mengikat kembali tali silaturahim yang kita itu. Oh, kalau misalkan tadi kan halal bihalal haram biharam ada nggak ya? Haram biharam gimana ceritanya Teh Seira? Nggak ada. Nah kan dari tadi udah main games ya, ternyata lumayan aku butuh belajar banyak nih tentang Betul. pelajaran agama Islam gitu kan. Kali ini ada nih pertanyaan dari pemirsa yang udah masuk nih. Wow. Penasaran kan? Yang pertama nih Pak Ustadz katanya, kira-kira bagaimana sih cara membangun lingkungan yang ramah terhadap perbedaan dalam masyarakat Muslim? Ini datang dari Bapak Paristan di Bandung. Gimana nih Pak Ustadz? Membangun Lingkungan yang ramah ya, dalam perbedaan agar mungkin. damai, tentram ya. Pertama ya harus saling mengenal ya. Mungkin kalau membangun itu mungkin perlu semua unsur ikut terjun membantu. Artinya antara pihak pemerintahan daerah, masjid, ya pihak keagamaan lah. Itu harus sama-sama musyawarah menciptakan satu ta'aruf tadi untuk saling Ta'aruf. mengenal satu sama lain. Nah, tidak mungkin terbangun sebuah kondisi yang baik bila tidak saling mengenal. Kita ketemu dengan tetangga
nggak tahu ya tetangga kita. Bingung ya, nanti malah so asik ya Pak Ustadz ya. Siapa Allah? Siapa Allah tuh kata Pak Ustadz Gitu ya. juga. Tapi pertama ta'aruf, saling mengenal. Maka tugas ta'aruf ini bisa dilaksanakan dengan cara di masjid, misalkan mengumpulkan warga, bisa juga oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan masjid, mengumpulkan warganya, bisa juga keliling per RT misalkan ya, melakukan acara seperti itu, ta'aruf. Karena dengan ta'aruf nanti akan saling tadi memahami, tafahum. Jadi kalau kita udah saling mengenal, akan saling memahami, nah akan terbangun fondasinya nih, fondasinya. Karena sudah saling memahami, maka kesananya kita akan ada kalimat ta'awun, akan ada keinginan untuk saling membantu, saling menolong, ada kebersamaan, ada rasa kebersamaan. Kekeluargaan juga Betul, mungkin ya. jadi itu. Itulah yang perlu kita bangun di masyarakat itu. Kalau kita tidak membangun itu, tidak mengenalkan satu sama lain, kalau biar aja lah nanti kenal sendiri, biar aja nanti. Itu Bahaya sering juga terjadi di komplek-komplek besar di negara kita. Lihat perumahan-perumahan besar kita. Masing-masing Rumah satu dengan yang lain, atau komplek-komplek besar tidak saling mengenal. Bahaya ya. Nah, kenapa? Ini mungkin karena inisiatif untuk saling mengenal tidak ada. Tapi kalau ada inisiatif dari pemerintah daerah bersama kerjasama dengan, kalau di lingkungan muslim misalnya dengan masjid, yuk kita adakan acara pengajian bersama. Adakan acara majelis taklim bersama. Itu kan satu bentuk bagaimana mengumpulkan massa itu saling mengenal antara satu warga dengan warga yang lain. Gitu. Karena dari ta'aruf itulah akan mungkin muncul tafahum, saling pemahaman, sehingga kalau kita lihat, kenapa ini seperti ini? Oh, saya tahu karena ini seperti ini. Seperti begini, di kita ini kan yang sering ribut itu masalah kuru ya, kalau dalam ibadah. Nah, misalkan yang satu usoli, satu enggak. Mengapa bisa ribut? Karena mereka tidak tafahum, tidak saling memahami. Betul. Kalau seandainya gini, yang suka usoli paham, saya ini karena ini. Yang tidak usoli memahami, dia itu tidak usoli karena dalilnya ini. Saling memahami, tidak akan ribut, karena saling memahami akan saling menghormati. Ini mungkin tidak saling memahami, cukup hanya bisa menyalahkan saja. Nah, makanya perlunya ada ta'aruf untuk saling memahami, untuk saling mengenalkan, sehingga apa? Akan muncul perdamaian, akan muncul kesejahteraan, keramahan lingkungan. Kalau tidak ada itu, mungkin akan sulit juga. Bahaya ya. Ya. Seperti itu ternyata pemirsa. Nah, ada lagi nggak ada nih yang lagi, masuk? Teh Seira. Dari siapa Ini ada tuh? dari Dwiki ya di Cigondewa. Katanya pertanyaannya bagaimana cara mengatasi stereotip dan prasangka terhadap kelompok atau individu tertentu dalam Islam. Kadang-kadang kan Pak Ustadz kita secara nggak sengaja ya, nggak sadar gitu. Pasti kalau kelompok ini mah kayak gitu. Kalau misalkan agama ini mah kayak gitu. Gimana nih? Yang tadi, itu seperti yang saya contohkan tadi, dalam pemahaman agama. Dalam orang Islam itu sendiri, ketika satu pemahaman yang A dengan B berbeda, nah, kan saling menuduh, saling menyalahkan. Kok kamu seperti itu sholatnya? Saya mah seperti ini. Kok kamu mah kunut? Yang saya mah enggak, misalkan ini beda enggak. ya? Nah, itu saling menyalahkan. Maka ininya adalah bagaimana kita mencoba mau belajar, memahami apa yang orang lain kerjakan. Kalau kita misalkan lihat orang lain berbeda dengan kita, bertanya mengapa mereka berbeda dengan kita. Harus mau memahami. Betul. Kalau kita hanya cukup, biasa aja. Yang penting saya mah seperti ini. Nantinya akan muncul seperti Adi, menyalahkan. Tapi kalau kita ada keinginan untuk memahami pendapat orang lain, ada keinginan untuk memahami perbedaan, Betul. insya Allah maka akan terjalin kerukunan. Jadi tetap ya anjurannya memang harus saling menghargai, Betul. toleransi dan hanya cukup menghargai saja, katanya tidak boleh melewati batas. Betul, ada aturannya itu. ya. Iya. Oke, permisal, alhamdulillah ya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari Betul. perbincangan kita hari ini mengenai toleransi, Toleransi ya. dan silaturahmi. Dan silaturahmi. Nah, seperti biasa, sebelum kita tutup nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.